wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Takmir Masjid Thariqul Ibadah, seluruh jajaran pengurusnya, genap para sepuh, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah rutin taklim subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kurang satu apapun, amin ya rabbal alamin. Tama-tama puji syukur mari senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kita sekalian masih dapat beraktivitas hingga detik ini, dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya melakukan sholat subuh dan juga bersama-sama untuk belajar memperbaiki kehidupan kita baik di dalam beragama maupun di dalam bersosial kemasyarakatan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala penuh harapan mudah-mudahan kita sekalian diakui selaku umatnya dan juga kita sekalian telah mendapatkan syafaatnya, wabil khusus ketika semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada di bulan Syawal atau 10 awal daripada bulan Syawal, yang mana kita alhamdulillah baru saja sama-sama kita melewati bulan mulia yakni bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dengan penuh harapan sebagaimana diajarkan oleh para ulama yang selalu berharap agar setiap amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa kita, dengan rentetan ibadah-ibadah khusus yang dilakukan di dalam selama kita berada di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kita masih diberikan kesempatan, Pak ya, diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun depan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya lanjutkan, saya secara pribadi saya Pak Bu, mungkin selama serawung dengan sampean, kenal dengan sampean sedikit banyaknya pernah ngomong di depan sini, ada tentunya tidak luput kehilafan, kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang namanya manusia itu tidak ada yang tidak bersalah. Oleh karena itu, atas segala mungkin kehilafan yang pernah saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada semua jamaah taklim di Masjid Thariqul Ibadah GOE, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin membacakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang
dirangkai dan disusun oleh salah satu ulama terkemuka dari negeri kita sendiri, yaitu oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau itu adalah salah satu tokoh ulama yang berkaliber internasional dari Indonesia. Beliau salah satu ulama yang menjadi imam sekaligus guru besar di Masjidil Haram hingga wafatnya. Jadi kita itu punya banyak ulama yang dari kalangan negeri kita sendiri itu yang menjadi guru besar, bahkan sampai wafatnya tidak boleh dibawa pulang ke Indonesia. Itu banyak. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Banten. Itu banyak ulama-ulama kita. Bahkan banyak sekali kitab-kitab yang berasal dari luar negeri kita, Pak. Kalau kita memahami isinya itu sebelum masuk di Indonesia itu biasanya pasti lewat beliau, sehingga nanti disyarah oleh beliau, dibikin keterangan-keterangan ulang, baru nanti beredar di Indonesia, sehingga sesuai cocok dengan karakter orang Indonesia. Kan banyak karakter orang itu kan beda-beda, Pak. Karakter orang Timur Tengah itu memang secara adat istiadat itu lebih keras dari karakternya orang-orang Timur seperti orang Indonesia. Maka tidak sedikit baik itu yang berkaitan dengan ilmu fikih, baik itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, itu biasanya itu masuk lewat jalur beliau. Jadi ibarat listrik itu, Pak, ibarat setrum itu dari jalur besar itu tidak langsung ke lampu, lewat meteran dulu. Setelah nanti lewat meteran itu baru nanti disambungkan ke ada yang lampu sini, ada yang ke sana dan lain sebagainya. Nah itu jalur itu kayak gitu, sehingga sudah disesuaikan dengan karakter orang-orang Indonesia seperti kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari yang bersumber dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, tidak ada perkara itu lebih mulia atau lebih utama. Afdalu pakai isim afdal atau af'alu tafdil yang menggunakan kata lebih mulia atau lebih utama. Tidak ada perkara apapun, kata Rasul, ini yang mengatakan Nabi, yang lebih utama dari dua perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, tidak bisa kita pungkiri sumbernya manusia itu yang paling utama adalah iman kepada Allah. Bagaimana cara kita iman kepada Allah, Pak? Yang namanya iman itu pertama adalah iqrar bil lisan. Kita mengikrarkan dengan lisan, sebagaimana kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah. Ikrar kita dengan lisan dengan menggunakan asyhadu alla ilaha illallah. Terus kemudian ikrar di lisan ini belum cukup, Pak, karena manusia itu tidak hanya cukup dengan ngomong tok. Cara ini tidak cukup ngomong tok, Pak. Itu harus kita nyatakan, harus kita perkuat dengan keteguhan hati kita, harus ditanamkan di hati kita. Tidak boleh cuma corongan itu
Iman itu harus fisudur, la fisudur, harus ada di dalam hati kita. La fisudur, bukan sekadar di mulut saja, bukan sekedar di bibir saja. Jadi pengakuan iman kita kepada Allah harus ditanamkan di dalam hati setelah kita berikrar. Setelah itu tidak cukup, harus kita nyatakan dengan bukti-buktinya. Sampai mengaku wong sing bertakwa, sampai harus membuktikan itu. Sampai mengaku sebagai orang yang beriman juga harus membuktikan itu. Tidak cukup hanya ngomong saja aku iman. Bahkan kalau zaman sekarang tidak terlalu penting-penting juga lah kita itu ngaku-ngaku dok. Yang paling beriman, maka setelah ikrar kita, setelah keyakinan kita harus kita buktikan tanda bukti kita kepada Allah dan kepada yang lain-lainnya. Kopi susu. Yang pertama itu yang paling besar, yang paling afdal itu adalah iman. Iman itu adalah satu amal ibadah paling besar atau paling afdal. Kemudian yang kedua kata Rasul, setelah kita iman kepada Allah, menjadi orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin atau orang Islam. Jadi jadilah kita itu selain memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau yang biasa itu disebut hablum minallah, tapi juga orang lain. Kemudian seperti apa cara kita mempraktikkan anfa'ul muslimin, berbuat kemanfaatan untuk orang-orang Islam? Itu bisa banyak Bu, bisa bil maqol, karena manusia itu jenisnya beda-beda, karakternya beda-beda, kemampuannya juga beda-beda. Maka di sini oleh Syekh Nawawi ditafsiri cara kita mempraktekkan anfa'ul muslimin, bermanfaat kepada orang Islam, itu dijabarkan oleh Syekh Nawawi. Yang pertama bisa bil maqol, dengan omongan, dengan nasihat, dengan ucapan. Tentu bagi orang yang pintar atau bisa memberikan nasihat. Dan itu berlaku di dalam ajaran Islam, nggak harus lewat podium Bu, Pak. Orang memberikan saran, orang memberikan nasihat itu nggak harus lewat podium terus dicekelin ceramah berpidato, nggak harus seperti itu. Dulu itu kalau di zaman Rasulullah Pak, itu cara ngajinya nggak harus selalu kayak gini, itu enggak. Cara Rasulullah menyampaikan, ya kadang-kadang Rasulullah itu jalan-jalan ke pasar, nanti ketemu orang di jalan itu ditanya. Ada orang yang sengaja ketemu Rasul di perjalanan, terus di situ mempertanyakan sesuatu pada Nabi. Itu seperti itu cara komunikasi kita beragama itu. Tidak harus kok terus kemudian mau memberikan nasihat kepada orang harus lewat mimbar pengajian, harus ceramah, tidak seperti itu. Jadi semua punya potensi seperti itu. Bisa bil maqol, dengan memberikan nasihat bagi yang memang bisa memberikan nasihat ataupun saran. Karena banyak Bu orang yang ngerti, tapi memang dia itu tidak punya bakat untuk ngomong, itu ya tidak bisa. Jadi makanya kita itu kalau mau menilai seseorang berilmu itu tidak selalu kita itu bisa menilai seseorang itu pintar. Nah, cara ilmu ngaji itu atau ilmu agama itu karena dari gaya bicaranya yang pintar itu tidak selalu kayak gitu Pak. Banyak ulama-ulama itu yang alimnya luar biasa itu tidak bisa ngomong. Artinya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa. Pidato itu banyak. Kurang alim apa? Saya berkali-kali mengikuti beliau itu, salah satu ulama dari daerah Jawa itu ada namanya Gus Ahmad. Itu kalau penyelesaian hukum tidak selesai dulu itu di zaman beliau hidup, itu di daerah Kabupaten Ciamis itu kalau penyelesaian hukum tidak selesai itu beliau yang nyelesain. Tapi kalau dinaikin di atas podium suruh ceramah Pak, nuwun sewu,
Mbok bar assalamualaikum paling ya assalamualaikumnya medun, nggak bakal ngomong. Kan seperti itu. Abu yang tadi di Dawu Banten itu berapa kali saya mengikuti beliau itu. Kalau disuruh ceramah itu paling bertahlilan, paling tinggal balik. Saya pernah bawa rombongan jauh-jauh itu, nggak tahunya itu cuman ditawasuli Fatihah, pojok tahlilan, didomani tinggal balik. Kayak gitu. Padahal luar biasa alimnya. Makanya yang namanya ukuran ilmu agama itu tidak bisa hanya dilihat dari orang ini ngomongnya pintar, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bisa juga dengan kecuali bil maqal dengan bilja atau bilja dengan apa ya kalau sampai jah itu asli maknanya itu pangkat kedudukan. Tapi kedudukan itu bukan hanya sebatas kita punya jabatan. Mungkin sampean termasuk orang-orang yang di dalam masyarakat itu omongannya itu didengerin orang lah, kayak gitulah. Walaupun sampean nggak benar ngomong, cuman omongan sampean itu didengerin orang. Nah itu hal yang model kayak itu bisa dimanfaatkan. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, Pak. Dimanfaatkan untuk berbuat manfaat kepada orang lain. Nah, karena mungkin sampai termasuk orang yang kalau ngomong itu walaupun jarang-jarang, tapi kalau ngomong itu didengerin sama orang lain. Hal yang semacam itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan satu kemanfaatan yang jelas bukan untuk memanfaatkan orang lain demi kemanfaatan pribadi. Itu bisa bilja au bil mal. Sampean ngomong ora iso nasihati, ora iso kuya, ora iso nasihati, ora iso saran, ora iso. Walaupun sampean ngerti kadang-kadang ora iso, berterima menang kadang-kadang. Atau sampean juga mungkin ya cara ngomong juga kurang di rumah lah, walaupun sering benar juga kadang-kadang. Orang kan kayak gitu Pak. Kadang ada orang yang ngomong itu benar tapi kurang direspon oleh orang lain, kan ada kayak gitu. Tapi kebetulan sampai punya kelebihan Ibu Pak, apa hartanya banyak. Ngerti sendiri Pak di masyarakat bukan Pak, kebanyakan walaupun nggak semua. Kalau udah ngomong masalah itu orang duitnya banyak, biasanya duit itu yang bisa ngomong biasanya kan. Makanya bisa juga sampean itu yang ngerti omongannya yang benar sampean. Wis api juga sampean ning nuwun sewu ora pernah duit umpamane. Kadang yang ngomong sampean lah di rumah kopeng tengah iso ditokek kopeng kiwa. Kadang begitu yang ngomong itu tandel umpamane ya bisa sampean wong 10 itu pendapatnya kalah karo wong siji. Ya itu fakta-fakta kayak gitu. Dan yang seperti itu bisa dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, kayak gitu. Bukan untuk kemaslahatan pribadi. Yang tidak boleh itu menggunakan hal-hal yang kayak gitu untuk kemanfaatan pribadi sendiri, itu tidak boleh. Kayak gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu salah satu yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Au bil badani, sampai wis duit ora duit, nasihati ora iso, omongan di jalan di rumah wong, tapi sampean bisa berbuat dengan cara lain. Karena ibadah itu banyak caranya Pak. Bisa dengan cara, yo sampean urun tenaga, wonge endengan, ngimami sholat yo ora iso, umpamane kon ngene nasihat ora iso, omongane kurang dipercaya. Sampeyan bisa berbuat dengan cara yang lain, bersih-bersih masjid umpamane kan. Itu kan cara-cara yang enggak butuh nasihat itu. Wong arep bersih masjid itu enggak perlu harus jadi penasihat. Dan itu pekerjaan mulia Bu, Pak. Pekerjaan itu nah cara saiki apa sih? Sebutan marbot lah, kalau zaman saiki marbot. Itu bukan pekerjaan yang itu pekerjaan yang luar biasa. Saya yang sering imami, belum pernah saya nyapu masjid Bu.
Ya ora kober, karena meniku nek ora di kober tenan ya jarang bisa. Kayak gitu. Saya sering ngomong nek wong ibadah itu kudu suci, awake suci, pakaiannya suci, tempat sing ibadah suci. Nek ampun kok mesti najis iki Pak sedherek masjid Pak. Iku sing ora iso tak lakoni. Kadang sampeyan nek sing imame ora iso, nasihatnya orang iso, nggak tahu bahas tentang najis itu mau kudu dihilangkan karena mau sholat, yang iso praktek hilangi. Jadi untuk satu manfaat itu banyak cara Pak. Jadi orang ibadah itu banyak cara. Tidak harus sama yang kita lakukan itu tidak harus sama. Dan itu pekerjaan yang sangat mulia. Dulu yang namanya Syekh Abu Suja. Syekh Abu Suja itu yang mengarang kitab Takrib. Itu dulu seorang qadhi. Ngerti qadhi Pak? Oh ngerti qadhi sampean? Qadhi itu kalau di dalam negara Islam itu dia yang memutuskan fatwa yang baik berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan negara. Kalau di Indonesia kan bisa-bisa nih. Kalau di Indonesia itu selevel dengan Mahkamah Agung lah, dengan Hakim Agung, selevel dengan Hakim Agung. Cuman kan di Indonesia itu beda-beda. Kalau hakim di Indonesia itu hanya memutus sesuatu yang kaitan dengan hukum negara. Nanti kalau yang memutus yang berkaitan dengan hukum agama kan kalau di Indonesia udah dipisah-pisah. MUI biasanya kan gitu, yang memberikan fatwa kaitan dengan agama itu MUI kalau di Indonesia. Nah, tapi nanti kalau yang kaitan dengan negara hakim. Nah kalau qadhi itu dua-duanya. Itu beliau itu setelah pensiun dari jabatan menjadi qadhi, menjadi hakim agama sekaligus hakim negara, beliau itu hidupnya di langgar kecil. Hidupnya di langgar kecil, nyusun kitab banyak banget. Salah satunya itu yang pertama beliau karang itu namanya kitab Takrib. Itu dan menjadi marbot Pak. Bayangin mantan hakim jadi marbot. Nah itu kan salah satu contoh luar biasanya kita membersihkan tempat ibadah. Itu sekedar cerita untuk ini kita Pak. Artinya bahwasanya pekerjaan yang kayak sederhana, pekerjaan yang kayak sepele itu ternyata adalah suatu pekerjaan yang mulia. Karena di situ nanti menyangkut dengan keabsahan dari banyak orang yang ibadah di situ. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW masih seputaran hadis Nabi. Beliau juga pernah bersabda, "Man asbaha layan bidulma ala ahadin hufirlahu majana." Kata Rasul, siapapun orangnya, mungkin bisa termasuk sampean, yang ketika masuk waktu subuh di dalam hatinya tidak ada niat untuk berbuat atau menyakiti terhadap orang lain. Jadi lebih kepenak ini, sampean ketika masuk waktu pagi, waktu subuh, di dalam hati sampean itu tidak ada keniatan sama sekali untuk nyakitin orang, kayak gitu. Maka kata Rasul, ghufira majana, dosa-dosa sampean yang sebelum itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Rasul yang mengatakannya Bu ya. Yang mengatakan Nabi sendiri. Ghufira lahu majana. Jadi kalau sampean masuk di waktu pagi, enggak ada di dalam hati sampean untuk nyakitin orang, untuk berbuat zalim kepada orang, itu sampean dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya masih di dalam hadis ini, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu kaujrati hajatin mabruratin. Begitu juga dengan orang yang ketika masuk waktu subuh di dalam hatinya ada satu itikat atau keniatan
untuk membantu orang yang didolimi, atau di sini lafal teksnya itu di sini waqadui hajatil muslim, atau membantu hajatnya atau kebutuhannya orang Islam. Ya, kebutuhan orang Islam apa saja lah, banyak kan. Untuk membantu hajat kebutuhannya orang Islam, kanat lahu ka'ajri hajatin, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabruratin, haji yang mabrur. Gitu. Sampai anak kepingin untuk pahala haji mabrur, Bapak Ino kepingin untuk pahala haji mabrur, tapi urung di duit kaya aku, ya kan akeh bisa merono lah Pak. Ada untuk warisan kan duit, ya kan. Ngumpulnya lagi bocor terus, ya kan. Iya, muni lebaran itu wis neko-neko rono ini. Lebaran itu dhewe enggak biasa plesir lebaran tenan nanti bikin plesir kok. Duit model potongan-potongan kayak sampean kaya iki. Duit titik yo pengin neko-neko. Wis mulai sampean wis pas-pasan wae lah. Enggak senang plesiran lebaran jajan sampai ora tekan laut. Tekan laut ora iki, Pak. Bukan. Biasanya kan wong kali nama Pinang Jaya kan ngono sih. Biasanya ning kebon iki lho lebaran pengen tekan laut. Pengen tekan laut barang wis. Duwe titik kan. Karena wis kepengin keinginan kita kayak gitu. Mulane sampean kena gua alami tiba lah. Nah, ini wong korupsi sampean nggak setuju. Ini nggak terlalu mencacat banget. Karena bisa jadi karena sampean itu udah kesempatan. Kuatir orang udah kesempatan lebih doyan meneh Pak. Mulanya udah sudah kayak kesempatan lah. Karena potongan kita seperti itu modelnya. Iya jajal lah potongan kita. Tapi dia nggak boleh setuju ya Pak ya. Gue itu luar biasa jeleknya. Luar biasa sih. Melalui sudah nggak usah diberi kesempatan kayak mulai nyakiti wong akeh lho maksudnya. Nyakiti wong akeh. Aku nak ora kaya ngono kepengin untuk pahala kaya pahalane wong haji. Ya wis sampeyan wis diniati wae sing apik iso bantu kerepotane wong lain. Jadi banyak hal-hal yang sederhana yang nggak bisa disepelekan. Makanya kita itu tidak boleh Pak menyepelekan amal-amal yang kelihatannya kecil-kecil, itu tidak boleh disepelekan. Termasuk sampean ojo-ojo gampang ojo-ojo nyepeleke sholat sunnah ya Bu ya. Ya Pak ya. Kita itu jangan dibiasakan menyepelekan kayak sholat sunnah. Karena kata ulama itu ada yang mengatakan kita itu khawatirnya kalau sering menyepelekan barang-barang sing sunnah, itu khawatirnya kok terus kulino juga nyepeleke barang wajib. Kayak gitu. Allah ukur sholat badiah, ojo ditambah Allah gitu. Nyepelek Allah. Nah memang orang kober ya wis, maksudnya memang kita orang kober tekoni telat urung kok dia harus mati ya wis. Tapi jangan terus kemudian kita sering Allah ukur sholat sunnah khawatirnya nunggu terus iso terpancing ninggal sing wajib Allah wis pisan kowe. Nek wis pisan kowe iki menjelok nembe pindho kowe, nembe pindho kowe kulino membutuhan. Maka jangan sering nyepeleke ibadah-ibadah sing ketoke cilik-cilik. Sing ketoke kecil-kecil, sing ketoke remeh. Gitu. Sampeyan termasuk ibadah sing ketoke sepele Pak. Sampeyan ning kotoran ning ngarep masjid diresi ku pahalane ora kalah Pak karo sampean sedekah gawe apa jenenge iku ubah masjid asal ikhlas. Yang penting intinya ikhlas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir ini masih kelanjutan hadis tersebut. Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh hadis Rasul, maka di sini ada perlawanannya. Wa khoslatani la say'a akhbasu ai ajnasu minhuma. Termasuk kata Nabi
ada dua perkara yang mana dua perkara itu lebih ahbas. Ahbas itu berasal dari kata gobasa. Sampeyan sering arep mlebu ning WC kan dumane piye, Pak? Coba apal mboten? Piye dumane Bu nek arep masuk ke dalam kamar kecil? Nah itu biasanya di situ kan banyak diartikan berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan, minal khubusi wal khobais. Nah di sini dimaknai, di dalam hadis ini kata khubus di sini dimaknai oleh Syekh Nawawi itu dengan makna ajnas. Ajnas artinya apa? Dia kotoran yang lebih kotor dari najis. Ajnas berarti dia lebih najis lagi. Ada perbuatan yang dia itu sifatnya kotor. Bahkan kata Syekh Nawawi ajnas, dia itu lebih najis. Apa dua perkara yang tersebut? Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Makanya Bapak, kita jelek apapun kita lah, kita harus ngakui kalau kita itu ya manusia yang jelek lah ya Pak ya Bu ya. Artinya jelek itu kita belum bisa sempurna untuk berbuat baik. Secara takdirnya seperti itu. Tapi jangan pernah syirik atau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita, insya Allah masih berkenan untuk mengampuni. Asal dengan satu syarat, kita tidak mensekutukan Allah. Terus kemudian yang kedua, yang lebih jelek lagi adalah wadurru bil muslimin, berbuat menyakiti, berbuat jelek kepada sesama orang Islam. Ingat Bu, kalau kita kembali kepada hadis awal Abkhos yang diartikan ajnas, maka perbuatan syirik dan perbuatan kita menyakiti kepada sesama orang Islam itu lebih kotor. Tidak ada yang lebih jelek dari dua perkara tersebut. Paham ya Pak ya? Paham kan Bu? Insya Allah itu nanya Bu ya. Ojo perlu nyeneng-nyeneng ya aku toh. Insya Allah itu sederhana. Jadi kita itu kadang-kadang sering kayak gitu nih. Yang namanya barang najis itu kan berarti barang yang menjijikkan kan ya? Kita itu kan kadang-kadang sering dengan barang najis jijik, tapi dengan perbuatan dosa orang jijik senang. Padahal dua perkara tadi, syirik dan suka menyakiti kepada orang lain, terutama kepada sesama muslim, itu ajnas kan, lebih najis lagi. Berarti itu lebih elek sekotai petek, apa penggelek petek lah. Sampai pun demet-demet telah lincung orang gelem jijik, tapi kon ngulang-ngulang dosa senang. Padahal itu lebih jijik sekolah penggelek petek begitu. Dari najis itu ajnas, lebih kotor lagi gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan setelah kita semua selesai menjalankan ibadah puasa, yang mana di dalam ibadah puasa kemarin tentu sampean sudah banyak sekali melakukan amalia-amalia yang sebelumnya mungkin belum terbiasa, yaitu harapan kita dipertahankan ya Pak ya. Biasanya kita puasa seneng deres Quran Pak Bu, sampean sudah tidak bulan puasa tetap seneng deres Quran. Ojo terus melupakan itu. Ingat, jangan biarkan Quran itu menjadi barang gaib.
Seperti yang disampaikan nanti, di zaman akhir Quran itu bisa menjadi barang gaib. Barang gaib itu apa? Barang gaib itu barang yang ada wujudnya cuma tidak pernah dibuka. Kita nyandi Quran tiap hari, tapi kita itu tidak pernah melihat tulisannya Quran. Borong-borong lakoni di sini, bocor tulisannya orang. Lah terus aku ora iso baca, Pak. Sampean kalaupun tidak bisa baca Quran pun sewu. Kalaupun kebetulan tidak bisa baca Quran karena sudah kadung lewat, kalau belajar yang wis isin wis tuwek umpamane. Sampean kan yo apal Fatihah, apal kulhu, falaq binas, ya kuwi wacanen. Kuwi wacanen. Sampean tiap hari kuwi yo baca kulhu, falaq binas. Nek memang ora iso baca Quran yang kayak normalnya kita baca. Pokoknya intinya Pak Bu, jangan biarkan rumah kita tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Jangan biarkan rumah kita itu tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah, termasuknya. Makanya kenapa sholat sunnah itu ada yang apa itu kabeh Pak, sholat sunnah apa ini rumah juga sampai terawih ini rumah kabeh. Menjeng masjid itu potong wae kan. Mengko bae aku ranking ini salah kaprah nih, kok sholat sunnah orang yang di masjid. Minimal ya di rumah kita dipakai untuk tahajud kan seperti itu, untuk sholat duha kan gitu. Jangan biarkan rumah kita tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah. Rumah yang kalau tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah, rumah kalau tidak pernah dibacakan Quran, serem Pak, serem. Tapi kalau biasa dipakai untuk itu, insya Allah Pak, insya Allah duit 1 juta lo rasanya duit 10 juta Pak sampean. Ayam nih maksudnya, ayam nih. Tapi nek sampean nggak pernah kayak gitu, nggak ayam, kayak gitu. Kok duitnya akeh orang ayam, kayak gitu. Jadi kebiasaan itu dipertahankan terus ya Pak ya. Biasanya kita kalau puasa ada ngomong elek isin ki. Sampai sebagai keyakinan kan, nek ngomong elek puasane batal. Walaupun jadi sing batal itu puasane, sing batal itu pahala puasane wae sing sebenarnya. Jadi sampai nek boro-boro ngomong elek, aja terus madang dan puasa. Karena puasane iki ora batal, sing batal buah pahala puasa. Sampai puasane ora oleh pahala. Jadi ada yang batalkan ibadahnya, ada yang membatalkan pahala ibadahnya. Nah, itu mudah-mudahan dipertahankan terus. Jadi aja sampai Ramadan lewat kok wis gak ada perubahan. Iku kok Ramadan ora dadi Ramadan sing mubarakah. Bapak Ibu hadirin saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin banyak penjelasan yang kurang dapat dipahami. Atas segala keterbatasan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Mustaqim yang telah menyampaikan ilmu pada pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin ditanyakan, baik yang ada pada tema hari ini ataupun di luar tema, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Ustaz, mau tanya sedikit. Ada tamu seorang mualaf Pak. Jadi dulunya kan mualaf Pak ya. Jadi nikahnya aja alhamdulillah sudah masuk Islam. Tapi dia kalau mau sholat Pak, namanya udah mau belajar itu udah malu katanya Pak. Apakah kita ini udah sholat datang ke musola ngambil air wudhu, bacanya cuma Bismillah dan Bismillah dan Bismillah, itu sholatnya sah atau enggak ya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang mualaf tapi malu buat belajar sholat jadi bacanya Bismillah dan kulhu. Monggo Ustaz. Jadi kalau dalam kasus-kasus yang seperti
itu tetap sah Pak. Memang kalau sholat itu idealnya ya kayak yang sampai Anda lakukan itu idealnya yang benar, udah dari takbiratul ihram, bacaannya itu baik yang wajib sunnah, runtutannya yang ideal ya yang kayak sampai Anda lakukan selama ini. Tapi di dalam kasus-kasus khusus seperti apalagi tadi yang disampaikan tadi mu'alaf kan, sebelumnya itu belum pernah mengenal belajar tentang itu kan. Kadang ada yang dari bayi itu gak Islam. Ada yang dari bayi gak Islam aja, belum hafal bacaannya kan kayak gitu. Nah itu ketika memang sudah ada keniatan benar-benar ingin melakukan itu, tapi kepentok belum bisa apa-apa Pak. Saisone ngomong. Bahkan kalaupun sampai ada kemurahan di dalam penjelasannya banyak ulama itu bisanya berbismillah loh, Fatihah atau bismillah itu. Iya karena sampai teman-teman wong, tapi memang sudah benar-benar ada niatan untuk itu, bentuk memang tenan ibaratnya Fatihah tapi sampai nggak apa. Ya bisa bismillahirrahmanirrahim. Ayat Fatihah lucu nih, ya bisa bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap harus nanti diiringi dengan belajar Pak. Jangan cuma nyerah cukup di situ. Aja terus dewe terus kepenaan. Lah ternyata sholat boleh bismillahirrahmanirrahim itu Fatihah. Itu kemurahan bagi yang benar-benar nemen. Tapi ingat tetap harus ada belajar. Dan kalau mau mengajarin orang yang model kayak gitu Pak, kuncinya gini Pak, belajar Fatihah dulu sama At-Tahiyat. Itu Pak ya. Kalau kita ngajarin orang yang di jiwa misalnya dari rukunin sholat di sini Pak, rukunin sholat itu Pak yang berupa bacaan itu cuma 4 Pak. Baca Allahu Akbar, sing bareng-barengnya. Itu yang harus dilafalkan dengan lisan. Itu kan cuma itu yang pertama yang wajib. Kalau Allah Akbar mau ruku kan sunnah, cara wong blubut orang bocor silakan itu. Tapi kalau Allah Akbar yang bareng dengan niat itu kan wajib nih. Yang kedua rukun yang harus dibaca itu kan Fatihah. Yang ketiga rukun yang harus dibaca itu At-Tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai sholawat atas nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak gitu. Itu yang wajib dibaca itu. Yang terakhir rukun sholat yang wajib dibaca baca salam Pak. Ada ambil iso baca Fatihah, iso baca Allahu Akbar, iso At-Tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad, iso baca assalamualaikum ke sholatnya salam. Itu. Cuman ada yang sempurna yaitu tadi yang baca kabiro, pas rukuk baca subhana rabbiyal azim, pas sujud baca subhana rabbiyal a'la. Sholawatnya yang ditambahi aja belit-belit banget, ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad tekan fil alamin innaka hamidum majid. Tapi nak untuk pokok-pokok model kasus seperti itu jika inti-inti di sini. Nah, cara sampai belajar jika inti-inti di sini. Mengko nembe hiasan sunnah ini tambah gitu. Tapi cara wong murid iki sing penting pokoke dhewe iso nggo baju dhisik, ning nggo anting, nggo gelang, bujang, keri-kerian itu perangkat sunnah. Udah sampai wis bujang, gelang ora bajuan. Gitu. Guru sing sunah sing wajib ora dilakoni. Seneng tapi sing makul, tapi Ramadan ini gak pernah poso. Iku padha wae karo jam-jaman tapi ora katokan. Kan lucu. Gitu. Itu untuk kasus-kasus yang model kayak gitu. Intinya sah tapi terus habis belajar terus. Jangan putus di situ kayak sampai tenanan orang deh. Paham ya? Jadi Fatihah tapi sama-sama. Baik, yang lain mungkin ada yang bertanyakan. Baik, Ibu silakan Bu.
di dalam permasalahan yang seperti ditanyakan tadi itu memang ada khilafiyah. Artinya di antara ulama sendiri itu ada beda pendapat. Ada yang tidak memperbolehkan, tapi ada yang memperbolehkan. Bahkan ada sebagian ulama yang ngasih saran kayak gini. Kalau puasa Senin Kamis saja, kalau hidup kita itu dulunya berlubut tapi hebat. Ya kan mungkin ada yang dulunya berlubut sekarang sering ibadah kan ada. Enggak gitu karena kita kadang dari kecil itu batalin terus kayak gitu. Ngaku dia nyebeler DC ya. Makanya sampai ada ulama yang mengajarkan di dalam khilafiyah perbedaan pendapatnya. Nek puasa Senin Kamis kon karo diniati untuk puasa Ramadan. Buat biar di zaman dulu iki akeh puasa sing perlu dipotoni. Kayak gitu. Tapi ada yang seperti itu. Artinya apa? Sampeyan arep nggo milu ulama sing berpendapat ojo enggak boleh ya silakan. Sampeyan arep mengikuti fatwa dari ulama yang memperbolehkan itu ya silakan. Artinya ada sama-sama ada penanggung jawabnya yang berikan fatwa itu. Artinya boleh juga sampean niat puasa Syawal niat puasa moto Ramadan tapi diniati sisan karo puasa Syawal. Itu kalau ada yang membolehkan. Nah, itu. Jadi cara dua pilihan itu dan sampean aku yakin pilih yang kedua ini. Bisa nyalurkan puasa plus karo Syawal. Mesti seperti itu. Artinya kalau saya pribadi tidak berani nyalahin yang mau pakai mana yang namanya itu khilafiyah kan. Kalau di dalam hukum yang sifatnya sunnah-sunnah itu memang banyak khilafiyah. Beda dengan sholat zuhur 4 rakaat itu seluruh ulama dunia dari dulu sampai sekarang nggak ada yang beda pendapat itu. Nggak ada yang berani merubah 4 rakaat, ada yang berpendapat boleh kok kalau puasa mau ngelih 2 rakaat tidak ada. Tapi untuk hal-hal yang sunnah banyak terjadi khilafiyah perbedaan pendapat. Itu untuk hal-hal yang sunnah. Jadi boleh kalau sampai ada yang mau ngambil itu bisa. Lagi boleh. Tapi maksudnya jangan digabung dengan pondok foto. Nyatukan. Kalau niat puasa Syawal. Dan itu menurut pendapat yang kedua boleh. Menurut pendapat yang kedua boleh. Dibolehkan Bu ya, artinya satu puasa buat 2 niat gitu Pak ya, itu dibolehkan. Satu puasa niat yang enggak boleh, 2 itu enggak boleh, puasa Syawal itu enggak boleh. Dibolehkan. Maksudnya itu niatnya loh. Nah, yang kami caranya aja gini, caranya gini. Aku nyatukan, aku niat puasa nyatukan Ramadan, aku niat puasa Syawal, boleh. Boleh. Ini karena ulama ada yang membolehkan, jadi saya nggak berani marah karena ada yang membolehkan. Soalnya enggak buat orang enggak kepakian. Nanti kawinnya kan jelas enggak kepakian. Ada yang membolehkan, tapi kalau mau abdul-abdulan ya wajibnya dilakukan sendiri, sunnahnya dilakukan sendiri. Cara makan berarti enggak, jadi cara mana ya sing pokok dilakoni dhewe, berarti sing sunnahnya dilakoni dhewe. Kuna arep marem-marem pakai pendapat yang pertama itu tadi. Tapi kalau sampai nunggu pendapat yang kedua ya boleh. Artinya niat puasa Ramadan nyalutan, foto ini nyalutan. Plus kalau niat puasa Syawal. Paham Bu ya? Oke, paham. Pahalanya bagaimana Pak? Buat yang saat puasa 2 niat, pahalanya apa 2 apa 1? Bu, aku nek ditakoni pahalane puasa, malaikat biar ketipu. Malaikat itu gak duwe catetane pahala puasa. Malaikat itu duwe catetane pahala sedekah. Malaikat duwe catetane pahala salat, duwe catetane pahala zakat. Malaikat itu sampai hari ini gak duwe buku sing isine catatan pahala puasa. Karena itu
pahala kejutan lah orang dewi pahala kejutan. Besok pahala poso itu ditokene ning dina kiamat karo Gusti Allah langsung. Sampai kebetulan kita dosane kok ngalangke amal ibadah umpamane. Baru kok dikeluarkan ternyata itulah pahala rahasia puasa. Karena itu nih hadis Gusti sampai dinisbatkan yang dari Allah wa nasibi, itu maksudnya Allah menisbatkan pahala puasa itu milikku kata Allah, aku sendiri yang akan ngasih balasannya. Jadi malaikat itu langsung dia berlaku. Tapi yang jelas berpahala Bu. Ya kok ternyata pas pada saat tertentu kita berbuat dosa ya udah dosa lain lagi dengan sendirinya kan seperti itu. Ya nggak beda gini lah. Saya itu udah ada niat untuk membatalkan sholat kayak gitu. Tapi kan di tengah perjalanan saya sholat itu tidak menutup kemungkinan kemudian tiba-tiba sholat saya ada hal-hal yang membatalkannya kayak gitu. Tapi sebelumnya itu kan kita nggak ada rencana. Niat itu kan kayak rencana sih. Kan kadang ada orang yang memang sudah disusun rencana sebelumnya. Pokoknya saya mau berbuat ini dan itu. Kalaupun ternyata kok di situ terus kemudian putus dengan hal yang seperti itu, ya itu wajar lah Pak manusia. Wajar manusia kayak gitu. Nah, cuman hal-hal yang seperti itu memang yang terbaik itu ya disampaikan pula dengan baik lah. Komunikasi itu tadi ya kita ya ngomong lah sama-sama itu ya sama-sama minta pengertiannya kebiasaannya tanpa harus menghilangkan itu dulu yang diambil tapi kan kalau itu saya mulai jaga apalagi zaman sekarang itu zaman canggih kok ada lah itu disemprot supaya tidak membuat itu ada zaman sekarang ini. Zaman sekarang zaman modern, zaman maju. Tanpa harus menghilangkan itu, karena bisa jadi itu kan mengerok. Tapi kita ngomong kemanusiaan karena gerok. Di sisi lain itu menjadi sumber pencaharian orang kan Pak ya, sumber rezeki orang. Tapi di sisi lain kadang-kadang mengganggu kenyamanan orang. Ya, maka kalau kita sudah komunikasi yang baik, boleh kita. Iku biasanya yang tradisi wong daerah Jawa itu biasanya dinggo nek pas kae acara-acara Rebo Wekasan. Biasanya mungkin memang nggak budaya kan, wong sholat sunnah kayak gitu. Biasanya acara-acara seperti itu Rebo Wekasan itu biasanya sing dipakai sholat sunnah mutlak itu basic.
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin